Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 35 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Jitu Janji Temu Ukur. Dan pengusul proyeknya yaitu adalah Pak Agus Fatullah, kemudian manajer proyeknya Pak Ataila M. Jamil, dan CO Manpro-nya adalah Pak Faroki Dinda Rosan Randi. Saya Diki Darmama sebagai ketua, dan beserta anggota lainnya itu ada Antonio, Karen, Metri, dan Kadafi. Identiti proyeknya yaitu merupakan sebuah website yang berfungsi untuk mempermudah proses kerja ukur tanah BPN yang dilaksanakan oleh tim petugas lapangan dan tim admin dalam menginput data, yang dimana data akan direkam oleh tim administrator. Selain itu, web juga dapat berfungsi memberikan profil petugas berupa nama dan nomor WhatsApp dari petugas yang akan bertugas di lapangan milik pemohon. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRD, di mana dalam proyek ini pertama-tama kami merancang IRD-nya dahulu, di mana IRD-nya terdiri dari 4 entitas, yaitu user, berkas, surat tugas, dan laporan ukur. Masing-masing entitas memiliki atribut seperti user, memiliki atribut ID, nama, NIP, email, password, nomor HP, pangkat, jabatan, dan role. Berkas memiliki atribut ID, nomor berkas, nomor pemohon, nomor HP, alamat, volume awal, dan status. Entiti surat tugas memiliki atribut ID, ID bekas, ID petugas, ID koordinator, ID nomor surat, tanggal, tugas koordinator, tugas petugas, beban biaya, dan status. Entiti laporan ukur memiliki atribut ID, surat tugas, dan volume. Sini saya akan menjelaskan use case dari pencapaian proyek. Yang dapat login ke website itu ada administrator, admin, dan juga petugas. Administrator hanya dapat mengakses, menginput nomor berkas permohonan, lalu merekap data petugas ukur. Lalu admin dapat memilih petugas ukur, merekap data petugas ukur, merekam data surat tugas, lalu menginput surat tugas kepada petugas ukur. Untuk bagian perencanaan diawali dengan melakukan analisis user, research sederhana berupa kuesioner singkat, dan dilanjutkan dengan membentuk struktur keanggotaan dan melakukan pengumpulan referensi mengenai teknologi yang kami gunakan, yaitu Laravel. Hal tersebut terkait langsung dengan bimbingan kami bersama dosen Mampro, yaitu Bapak Ataila, ST. Selanjutnya, kategori kedua yaitu merupakan analisis. Di bagian analisis ini, kami menetapkan empty map, persona, dan crazy egg, dan juga melakukan identifikasi fitur-fitur. Untuk bagian ketiga yaitu desain atau kategori desain. Pertama merupakan pembuatan low fidelity prototype dalam bentuk wireframe yang berupa pewarnaan hitam atau putih dan juga abu-abu, dan melanjutkannya dengan pembuatan UI style guide. Untuk selanjutnya kami menghubungkan dengan prototype bagaimana setiap tampilan desain terhubung satu dengan yang lain, dan terakhir kami memberikan pembuatan usability testing yang berisikan berupa beberapa pertanyaan singkat dan juga feedback yang kami terima. Selanjutnya untuk bagian kategori implementasi, kami mengawalinya dengan pembuatan form login dan memberikan UI terhadap dashboard setiap role, dan melakukan generate PDF dan setup notifikasi email, dan melakukannya dalam root juga, dan terakhir kami telah membuatkan PWA-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana jalannya website kami. Yang pertama ada slide halaman login. Yang hanya bisa login itu ada 3 aktor. Yang pertama administrator, admin, dan petugas. Kemudian inilah tampilan dari administrator. Untuk permohonan seperti berikut: surat tugas dan hasil ukur. Untuk administrator, tugasnya yaitu untuk menambah petugas, admin, ataupun administrator lainnya dengan cara menambahkan user, lalu masukkan email address-nya, kemudian password, nama lengkap, NIP, nomor WA, kemudian pangkatnya apa, golongan, jabatan, dan role-nya sebagai petugas, admin, ataupun administrator. Lalu save. Setelah save, maka data yang dimasukkan akan terinput ke dalam data table user di sini. Setelah itu masuk ke akun admin. Untuk menambahkan berkas, maka masuklah ke permohonan, lalu tambahkan berkas. Setelah tambahkan berkas, maka masukkan dulu nomor berkasnya, nama pemohon, kemudian nomor WA-nya, masuk ke provinsi mana, kota mana, kecamatan apa, dan kelurahan mana. Kemudian masukkan volume awalnya berapa, kemudian alamat lengkapnya. Setelah memasukkan data diri dari permohonan, lalu masuklah ke nomor penambahan entry surat tugas. Yang pertama itu ada nomor surat tugasnya, kemudian pilih nomor berkasnya, pilih nomor berkas yang telah dimasukkan tadi. Selanjutnya pilih role petugasnya. Setelah itu pilih petugasnya menjalankan tugas apa, masukkan tanggal surat yang akan dijalankan,
pilih koordinator dan tugas koordinator yaitu memantau dan menata. Lalu masukkan beban biaya dan undang-undangnya. Setelah disimpan maka akan masuk ke dalam status dalam proses. Untuk dalam proses kemudian masuklah ke dalam akun petugas, dan petugas akan masuk ke enter volumenya, kemudian simpan enter volumenya yang sudah dalam proses tadi, kemudian status selesai. Maka setelah itu di email petugas maka akan muncullah dokumen surat pengukurannya kurang lebih seperti ini. Untuk kendala dalam penyelesaian proyek ini yaitu ada dua. Yang pertama adalah waktu dan pemahaman. Untuk waktu kami sedikit terhambat karena yang lain masih banyak yang bekerja dalam mode sip-sipan. Kemudian untuk pemahaman, jujur saya mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan proyek ini karena pertama kali menggunakan framework ini. Untuk capaian progres dari pemberian dashboard untuk setiap aktor, lalu CRUD, generate PDF, dan notifikasi email. Persentase kisaran 70%. Untuk kontribusi kelompok yang pertama saya front end dan mengatur kelompok, kemudian Antonius Bolon front end, logbook dan IMK, untuk Karen back end dan use case, Metri yaitu back end dan laporan, kemudian Kadafi back end dan IRD. Untuk rencana tahapan selanjutnya kami ingin membuat WhatsApp API. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.